Halo guys, yuk mari kita mulai. Hai guys, kembali lagi di One to Dance Channel. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bima. Jadi biasanya kalau kalian lihat di konten YouTube aku, itu biasanya aku seringnya uploadnya kontennya joget. Tapi kali ini berbeda. Jadi di konten hari ini aku mau berbagi sedikit tips and trick buat kalian gimana caranya biar kalian bisa joget, jago dance, biar kalian yang awal-awal masih pemula gitu biar bisa lancar, gimana caranya biar dance kalian bisa bagus itu. Terus juga kedua juga ada tim dance-nya juga, kalau misalkan kalian tertarik untuk dance tidak hanya sendiri tapi memiliki tim, kalian juga bisa membuat tim dengan sedikit tips and trick dari aku ini. Yang terakhir adalah cara biar kalian bisa membuat koreografi kalian sendiri. Oke, tetap aja stay tune di channel aku. Langsung aja kita ke tips and trick yang pertama. Jadi yang pertama, gimana buat kalian bisa belajar dance ataupun bisa jago untuk ngedance. Yang pertama, kalian harus mengerti tingkat kesulitannya itu. Pertama, itu ada kesulitan tingkat beginner. Jadi kalau di tingkat beginner ini koreonya masih benar-benar simple, belum serumit itu. Lalu ada di atasnya advance dan terakhir ada expert. Nah, selain di dance itu bukan cuma tentang gerakan tapi juga ada martial art. Martial art. Jadi itu kayak yang biasanya kalau kalian lihat di dance ada orang yang akrobatik, handstand dan lain-lainnya, itu termasuk dari martial art tersebut. Nah, tingkatan-tingkatan itu ada masing-masing. Kalau misalkan kalian belajar dari nol, kalian pasti akan mengerti kalian harus memulai dari mana, ataupun kalian bisa memulai dari segi mana terlebih dahulu biar kalian bisa nanti semakin lama semakin bagus, semakin diasah semakin bagus, seperti itu. Untuk yang kedua ini sangat penting, terutama untuk setiap yang ngedance ya. Kalian diwajibkan untuk merasa nyaman. Jadi kalau misalkan kalian merasa nyaman, kalian akan enjoy aja gitu kalau ngedance. Misalkan ada orang yang kalau misalkan ngedance itu lihat gerakan dari orang lain, berusaha dicontoh, tapi kenyataannya mereka tidak bisa gerak sebagus orang tersebut. Nah, permasalahannya orangnya yang cover dance-nya orang tersebut itu belum merasa nyaman dari cara geraknya dirinya sendiri. Mungkin dia masih ada rasa insecure. Jadi kalau misalkan kalian tidak nyaman dari cara gerak kalian, itu benar-benar merupakan titik kosong di mana kalian tidak bisa mencapai gerakan yang ingin kalian lakukan tersebut. Jadi ingat ya guys, harus nyaman. Untuk yang ketiga ini nggak kalah penting. Kalau misalkan kalian mau belajar dance dan memang menekuni di bidang dance, kalian harus bisa latihan rutin. Kalau misalkan kalian hanya sekedar ngedance hanya untuk sekedar event ataupun diajak ataupun ya mungkin sekedar senang-senang lah, kalian nggak usah rutin latihan, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya jika kalian menyukai dance untuk belajar rutin. Nah, cara belajar rutinnya itu kayak gimana sih? Simple. Biasakan misalkan sehari gitu ya, sehari biasakan ya dalam misalkan seminggu gitu ya, kalian ambil 3 hari atau 4 hari. Jadi hari ini latihan, besoknya istirahat dulu, habis itu dilanjutkan latihan dan istirahat. Nah, untuk kurun waktunya nggak usah lama-lama, cukup dalam 1 jam aja kalian misalkan menghafalkan koreografi dari beginner level ataupun berusaha membuat koreografi tersendiri, itu juga bisa. Ya anggap saja kalau misalkan dance itu bukan sesuatu yang berat tapi merupakan kesenangan tersendiri gitu loh. Jadi kayak enjoy aja gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu, kalian rutin belajar, latihan ngedance, itu nanti langsung juga kemampuannya kalian itu dalam bidang dance. Mungkin dari yang awalnya mulai beginner, nanti lama-lama sudah menguasai, masuk ke advance, dan juga di expert. Atau mungkin juga kalian tertarik untuk bidang-bidang seperti split, handstand, dan segala macamnya itu. Oke. Lalu yang selanjutnya, ini yang sangat penting ya. Nah, untuk biasanya yang pertama-pertama pasti. Jadi yang di keempat itu kalian jangan sampai kaku.
Pertama, kalau misalkan kalian kaku, kalian pasti nggak akan bisa gerak seperti kemauan kalian. Nah, caranya biar nggak kaku itu gimana? Sebenarnya normal. Kalau misalkan kalian awalnya tidak pernah ngedance, itu badannya kaku, lah itu normal. Nah, setelah itu misalkan kalian belajar dengan rutin belajar tadi, nanti kalian akan lama-kelamaan udah akan menghilangkan sikap kakunya kalian itu. Nah, jika kalau misalkan kalian merasa tetap kaku, mungkin kalian bisa belajar sedikit basic yang tambahan seperti balet. Contoh sebagai balet, mereka itu belajar dengan anggun ya, kita kayak melatih ototnya itu biar lentur. Nah, kayak gitu misalkan kalian belajar di balet, itu nanti kalian akan lebih lentur, jadi kalian nggak akan terlihat kaku lagi, dan sekalian juga bakalan lebih kelihatan bagus gitu. Jadi cara attitude-nya gerakan kalian itu bakalan lebih bagus. Selain itu yang nggak kalah penting adalah kalau misalkan kalian belajar latihan, jangan lupa untuk memberikan ekspresi, power, dan detail. Ini biasanya untuk yang sudah mulai masuki agak tinggi ya, selain beginner ya. Kalau mungkin beginner kalian hanya bergerak aja, asal gerakannya sama, tapi misalkan kalian udah naik lagi, di naik level tingkatannya, itu kalian harus bisa melatih ekspresi kalian, melatih detail kalian, apalagi powernya juga kalian harus memberi tambahan. Nah, setiap ekspresi itu tergantung masing-masing konsepnya. Ada yang ekspresinya nanti cute, ya kan? Nanti cute itu seperti apa? Nanti kalau misalkan yang seksi nanti seperti apa? Itu masing-masing sendiri. Nah, caranya biar tahu itu gimana, itu semuanya tergantung dari lagu yang kalian pilih. Kalau misalkan lagunya yang kalian pilih merupakan lagu yang konsepnya kayak summer, terus kayak EDM yang summer gitu, kalian kasih konsep seksi di situ, agak kurang masuk. Biasanya lebih kayak have fun, ceria, itu pasti lebih ke cute gitu-gitu sih. Untuk detail gerakan, ya mungkin dari misalkan untuk kalian yang terbiasa untuk dance cover, detail gerakan itu sangat penting. Misalkan yang kamu cover itu gerakannya ada 3, kamu skip aja gitu ya. Dari 3 gerakan ini kamu skip salah satunya, itu namanya udah nggak detail sebenarnya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kamu suka dance cover, usahakan perhatikan juga detailnya. Detail gerakannya itu juga nggak kalah penting gitu. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah powernya. Kalau misalkan kamu ngedance tapi kamu lemes gitu aja, itu nggak kelihatan bagus gitu di penonton. Tapi kalau kamu kasih powernya yang benar-benar powerful ya kan, itu nanti juga jelek jadinya. Jadi kamu harus bisa ngatur di mana kamu harus power dengan power yang agak sedikit dikurangi, terus ada juga yang agak sedikit ditambahi. Biasanya power itu akan sangat-sangat dibutuhkan saat kamu melakukan dance break ataupun bagian dance yang cepat dengan beat yang cepat, EDM yang cepat, itu akan memerlukan lebih banyak power. Seperti itu. Jadi itu 3 hal yang penting juga ya, power, ekspresi, sama detail. Ini sedikit tips and trick untuk kalian yang mau memulai grup. Mungkin selama pandemi ini kan kita nggak bisa sama teman-teman kita gitu ya kan, nggak bisa ngegrup gitu ya kan, biasanya mungkin sendirian aja gitu. Nah, tapi untuk kalian yang mungkin ada grupnya tersendiri yang tidak takut corona, tidak takut corona, tidak takut covid ya, itu yang pertama yang harus kalian lakukan saat kalian ada di sebuah grup, kalian harus bisa menentukan siapa leadernya. Ada juga grup yang tidak menggunakan leader, tapi ada juga yang menggunakan, dan kebanyakan menggunakan leader. Kenapa? Karena leader itu sebagai titik tumpuan. Jadi kalau misalkan gerakannya seperti ini, nanti ngikut yang seperti ini yang benar. Tapi ingat, bukan berarti kalau leader itu kalian harus ikuti terus. Coba anggap saja seperti diskusi. Kalian tukar pikiran, kalian menentukan yang mana yang bagus, mana yang jelek, kayak gitu. Lalu ini untuk kalian yang mau membuat koreografi sendiri. Biasanya ya, kalau misalkan kalian membuat koreografi sendiri, alangkah baiknya jika kalian itu memulai dari gerakan yang simpel-simpel aja.
gerakan apa ya sehari-hari gitu. Misalkan kalian menggunakan gerakan-gerakan TikTok ataupun gerakan-gerakan kalian waktu mungkin berjalan atau apa gitu ya kan, itu kan merupakan sebuah gerakan sehari-hari yang simple yang biasa kalian lakukan. Nah, kalian coba buat dengan disusun sedemikian rupa biar bagus. Nanti jika sudah jadi, nanti kalian tinggal masukin aja ke beat lagunya. Misalkan nanti beatnya agak cepet gitu, kalian misalkan bisa tambahin powernya biar lebih ngepas sama beatnya kayak gitu. Sebenarnya cara untuk membuat koreografi itu ada dua ya, yang selama ini biasanya aku tahu. Itu pertama, kalian buat koreografi berdasarkan lirik lagunya. Yang kedua, kalian belajar membuat koreografinya itu berdasarkan beat lagunya. Nanti kalau misalkan jatuhnya di lirik lagunya, nanti kalian bisa atur sendiri kecepatannya atau kelambatannya. Ataupun kalian juga bisa menggunakan lirik lagunya itu untuk membuat gerakannya. Nah, untuk yang kedua, yang beat, kalian akan membuat koreografi sesuai beatnya. Jadi kalian harus merasakan beatnya. Jika beatnya merasa sedang, kalian harus membuat koreografi yang sedang. Sementara nanti begitu upbeat atau naik beatnya, itu akan jadi titik dimana kalian harus mengubah kecepatan kalian. Harus lebih cepat lagi, harus lebih bagus gitu lah, lebih cepat lagi, lebih keren lagi gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Tips untuk kalian yang suka banget dance cover. Pertama, untuk kalian yang suka banget untuk dance cover, ini tipsnya sedikit opsional ya, tapi biasanya ini lebih berjalan lancar. Jadi tipsnya ini adalah, kalian yang suka dance cover, sebisa mungkin jangan belajar lewat mirror video. Kenapa kok lebih baik jangan menggunakan mirror video? Yang pertama alasannya adalah, kalau misalkan kalian menggunakan mirror video, nanti kalian akan bingung sendiri. Memang terlihatnya awalnya mudah, tapi nanti kalian akan merasa bingung sendiri. Kalian lihat di video itu kanan, kalian gerak kiri. Tapi saat video itu bergerak sebaliknya, mungkin saja otak kalian memprosesnya itu udah tidak mirror lagi. Jadi kalian mengikuti gerakan yang salah. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih baik kalian berusaha berpikir dari video dance practice-nya. Video dance practice-nya dari para idol Korea kan pasti ada ya video dance practice gitu, ataupun performnya ya kan. Kalau kalian bisa mikir, aku sebagai idolnya, jadi kalian akan berpikir kalau idolnya gerak kanan berarti kalian juga harus gerak kanan. Kalau idolnya gerak kiri juga gerak kiri. Muter ke kanan, muter ke kanan, muter ke kiri, muter ke kiri. Ya sedemikian rupa itu aja. Oke, dan untuk yang terakhir ini adalah tips bagi kalian yang udah pernah joget ataupun udah pernah dance ataupun udah pernah tampil di depan umum. Pasti kalau kalian pertama kali tampil di depan umum itu ada aja kayak mungkin kesalahan atau kurang power ataupun apa, ataupun kurang ekspresi dan segala macam. Tipsnya adalah, pertama adalah kalian jangan ragu untuk tampil bodoh. Nah, kenapa sih kok tampil bodoh? Karena ekspresi itu yang dinilai. Kalau misalkan ekspresinya kalian mendalami banget untuk setiap lagunya yang kalian bawakan, kalian mungkin lip sync, kalian mungkin berekspresi dengan tuntas, itu akan mungkin kelihatannya kayak over gitu ya. Orang ini ngapain sih kok over banget gitu kayak ekspresinya. Tapi di mata juri itu berbeda. Gila, orang ini ternyata ekspresinya main banget ya. Ya kayak gitu mungkin di mata jurinya. Nah, selain itu, kalian jangan pernah menyerah gitu. Misalkan kalian salah sekali, jangan pernah menyerah kayak langsung menyerah aja gitu, kayak sedih terus kayak memutuskan untuk selesai dan nggak pengen joget lagi. Nggak, kalian harus dance through your mistakes ya kan. Jadi kalian harus berusaha mencari kesalahan kalian itu di mana, berusaha memperbaikinya. Jadi kalian misalkan tampil di kemudian harinya, itu kalian akan merasa, oh ternyata udah nggak salah lagi, kayak gitu. Itu akan lebih baik, lebih bagus, dan kalian juga akan merasa lebih pede lagi, karena kalian nggak akan merasa kok aku jelek, kok aku gimana. Kalian akan merasa pede dan menemukan, oh ternyata dance itu seru loh. Kalau pede, dance-nya seru, nah itu nanti akan menambah nilai tersendiri buat kalian. Apalagi kalau misalkan kalian suka banget ikut lomba-lomba gitu ya kan, ya
aku sendiri juga suka sih, jadi ya nggak kacak beda. Oke, sebelum aku akhiri video ini, aku mau ngingetin kalian ya, jangan lupa untuk kalian tetap belajar, tetap nari, tetap bikin video dance, tetap produktif ya, walaupun di rumah aja, misalkan kalian suka nari, ataupun kalian suka apa, mungkin di luar nari, kalian tetap aja lakukan kesukaan kalian itu. Oke, itu tadi video dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, bunyi notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Aku Bima dari Want to Dance, pamit undur diri. Dadah! Omong-omongan yang jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like lagi, dan yang paling utama adalah share. Boleh banget share ini ke teman-teman kalian. Kalau misalkan suka, tak baleni terus ya mbak. Selak.